Materinya belum sempat ke kopi, Sir. Cukup waktunya. Iya, tapi ini insya Allah nanti kalau ini kan masih diproses, nanti saya ambil. Ini insya Allah sudah. Belajar kemarin langsung belajar. Oh, kalau yang kemarin belum sih kayaknya mulai lagi sama yang kemarin tapi bisa itu gak ada rasa masuk. Assalamualaikum. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Para ikhwan, para ikhwan, para mahasiswi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita yang telah ditentukan pada semester ini adalah pelajaran Ulumul Quran 2. Semester lalu, ya sebelumnya, belum ditentukan berapa semester pelajaran Ulumul Quran ini akan diajarkan. Oleh karena itu, alhamdulillah, semester lalu kita ringkas pelajarannya dari kitab Al-Muyassar fi Ulumul Quran, dan alhamdulillah telah kita hafizkan. Kita telah mempelajari 45 macam Ulumul Quran. 45 macam dari ilmu-ilmu Ulumul Quran. Tasbih ingat gimana? Yang tersenggih lalu betul. Jadi setelah melihat
dan menimbang baiknya bagaimana, ya, ketimbang kita mengulang kembali pelajarannya. Ya antum ulang sendiri, antum apa? Ulang sendiri pelajaran-pelajaran, diulang-ulang terus sampai apa? Sampai nyantol di otak. Adapun pelajaran kita pada semester ini, insyaallah, Ulumul Quran 2, kita akan menggunakan sebuah kitab yang barangkali terhadap Al-Quran. Saya mentadabburi Al-Quran Karim. Saya mentadabburi Al-Quran Karim. Jadi layaknya pelajaran pada semester ini adalah tatbik, adalah kita berusaha mentatbik, mengamalkan ilmu-ilmu kita yang telah kita peroleh pada semester lalu, di mana kita telah mempelajari macam-macam ulumul Quran. Ya, terutama adalah ilmu yang berkaitan tentang tadabbur Al-Quran Karim. Maka kita akan membaca kitab ini, yang mana kitab ini berisi kunci-kunci setiap di dalam Al-Quran Karim. Kunci-kunci, ya, tema-tema, ya, poin-poin besar yang ada di setiap surat di dalam Al-Quranul Karim. Kitab ini juga diurutkan seperti urutannya surat dalam Al-Quran Karim, dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Dan yang kita akan kejar insyaallah pada semester ini adalah dari surat Al-Fatihah sampai surat Az-Zumar, atau sebelum Az-Zumar surat As-Sad, ya, sampai surat As-Sad, kemudian biidznillah surat Az-Zumar sampai surat An-Nas kita pelajari semester depan setelah pelajaran usul tafsir. Usul tafsir insyaallah kita akan mengambil beberapa pekan, 3-4 pekan, kita percepat, selanjutnya kita akan menyelesaikan kitab ini. Jadi kitab ini bagaikan miftah, kunci kita untuk masuk ke pelajaran Al-Quran, untuk masuk ke tafsir Al-Quran. Karena ini isinya apa? Poin-poin penting yang ada di dalam surat-surat Al-Quran. Para ikhwah dan akhwat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Maka dan telah kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk diingat, fahal min mudzakir, dan adakah orang yang ingatnya. Maka ketika kita mendengar firman Allah ini, wa laqad yassarna al-Qur'an, di sini wa laqad yassarna al-Qur'an, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an, wa laqad yassarna al-Qur'an, dan telah kami mudahkan Al-Qur'an, maka ketahuilah bahwasannya makna kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam ayat ini, dan selalu kita ingat bahwasanya kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kitab ini, Al-Qur'an Karim, berarti kemudahan dalam membacanya. Suhulatun wa yusrun fi tilawah. Kemudahan dalam membacanya. Selalu ingat. Yang kedua, kemudahan dalam menghafalnya. Suhulatun wa yusrun fil hifdhi. Dalam menghafalnya. Kemudian yang ketiga, suhulatun wa yusrun fil fahmi. Kemudahan dalam memahami makna-makna Al-Quran Karim. Kemudian juga suhulatun wa yusrun fit tatbiqi wal amal. Kemudahan dalam kita mentatbik isi-isi Al-Quran serta kita menjalankan dan mengamalkan isi-isi Al-Quran Karim. Maka jika kita mempelajari Al-Quran, kita harus fokus, ya, kita harus menjauhkan masyagil kita, ya, kesibukan-kesibukan, terutama kesibukan dunia, harus tinggalkan. Kita harus mengagungkan Al-Quran Karim ini, mengagungkan zat yang telah menurunkan Al-Quran Karim ini. Kita juga harus melihat, membaca Al-Quran ini dengan sesama, benar-benar, kalau perlu kita ulang-ulang
bacaan Al-Quran Karim ini, maka kemudian biidznillah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan karunia-Nya, membukakan pintu-pintu ilmunya kepada kita semua, dan itulah harapan kita ke depannya. Para ikhwah, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada muqarrarah ya, bukunya ya. Kapan Pak kira-kira? Hari ini nggak bisa. Oh, ya. Bisa. Baik. Kita baca aja yang muqaddimah, karena yang Anda kirimkan ke Pak Tri sudah mulai langsung dari awal surat Al-Fatihah, ya, kita baca muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-Nya dan tidak menjadikan di dalam Al-Quran itu sebuah pelencengan, sesuatu yang melenceng. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan, demi zat yang telah menurunkan Al-Furqan, membeda Al-Quran Al-Karim, ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, agar menjadi ringan bagi seluruh alam semesta ini. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin wa hidayatan lin nasi ajma'in. Dan salawat dan salam kepada yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai rahmat bagi semesta alam dan juga sebagai hidayah bagi segenap seluruh manusia. Sayyidi waladi Adam Muhammadin, yang mana Nabi Muhammad adalah pemukanya anak-anak Adam. فإن الله امتن على عباده أن أرسل إليهم خليله ورسوله بشيرا ونذيرا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada para hamba-hambanya seseorang yang menjadi rasulnya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, serta rasulnya sebagai orang yang memberi peringatan dan juga memberikan kabar gembira. Wa anzala alaihi ajalla wa afdala kutubihi, dan juga bersama itu menurunkan bersama dengan beliau Nabi Muhammad SAW kitab yang paling mulia di antara kitab-kitabnya, musaddiqan lima baina kutubi wa muhaiminan alaihi, di mana makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran di dalam kitab tersebut telah mencakup makna-makna yang terkandung di dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka Al-Quran ini adalah sebuah cahaya bagi manusia, wa barakatan, dan juga berkah, wa hudan, petunjuk, wa rahmat, wa dalilan, sebagai dalil, petunjuk, yakhudhu bi aydihim ila tariqil haqqi, yang mana akan mengambil, membawa mereka semua para manusia kepada jalan yang benar. Wa hakaman yafsilu bainahum fima ikhtalafu fih, dan juga menjadi hakim, penengah, yang mana bakal menjadi penengah mereka ya, ketika mereka sedang dalam kondisi terpecah belah, berselisih. Wa minhajan man iltazama nar sa'adata fid dunya wal akhirah, dan juga cara beragama ya, yang mana barang siapa yang mengambil isi-isinya, iltizam, selalu mengamalkan isi Al-Quran, maka akan mendapatkan kedudukan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa man a'rada 'anhu wa qad 'alaihi nafsuh, dan barang siapa yang enggan menerima Al-Quran, maka jiwanya akan sempit. Wa syaqiya fid dunya wal akhirah, dan dia akan menjadi sempit dunia dan sempit akhiratnya. Fama akrama hadhihi ummah 'ala Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat besar karunia Allah Subhanahu wa taala atas umat ini, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana as-sahabatu radhiyallahu alaihim ya'uduna al-Qur'an kasailan min Allah. Dan para sahabat pada zaman dahulu, mereka itu menjadikan Al-Quran Karim layaknya surat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat langsung
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, email langsung, masya Allah. Kalau kita mendapatkan surat dari orang yang mungkin punya kedudukan, apa saya? Kita jelas ingin tahu isinya, sangat bahagia sekali. Nah, ini para sahabat pada zaman dahulu menjadikan Al-Quran layaknya surat-surat yang sangat luar biasa, yang mana surat-surat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqra'unaha fi salatihim bil-lail wa yutabbiqunaha bin-nahar. Dan para sahabat itu membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim pada salat-salat mereka di malam hari. Malam hari mereka adalah waktu yang sangat pas untuk membaca murojaah Al-Quran Al-Karim, membaca Al-Quran Al-Karim. Wa yutabbiqunaha bin-nahar. Sedangkan di pagi hari, di siang hari ya, maka mereka mengamalkan isi-isi Al-Quran Al-Karim dalam kehidupan keseharian mereka. Ya, jadi di malam hari dibaca Al-Quran itu di murojaah dengan di sholat malam yang panjang-panjang, yang mana mereka di dalamnya memurojaah Al-Quran, membaca Al-Quran, sedangkan di pagi harinya mereka beramal dengan Al-Quran tersebut dalam kehidupan mereka. Faqad kanu la yata'addawna 10 ayat hatta yata'allamuha. Para sahabat tidaklah melewati 10 ayat kecuali mereka telah mempelajari isi-isinya. Ya, menghafalkannya, mempelajari isinya, serta mereka telah paham apa yang ada di 10 ayat tersebut. Kemudian mereka beramal dengan 10 ayat atau isi dari 10 ayat tersebut. Fa'utul ilma wal amala ma'an. Mereka diberikan ilmu dan juga amalan bersama-sama. Ya. Tidak ilmu saja, namun disertai dengan amalan. Tidak dengan zaman sekarang, mungkin banyak sekali yang hafalan-hafalan di mana-mana pondok tahfidz bagus, namun harus disertai dengan pemahaman dan juga harus disertai dengan amalan. Ya. Fasaru bidzalik imam. Maka para sahabat zaman mereka ketika itu, setelah mereka melakukan mempelajari Al-Quran, berusaha untuk memahaminya serta mengamalkan isinya, maka mereka menjadi afdhalul umam, umat-umat generasi yang paling terbaik. Wa min tamami ni'matillahi 'ala hadhihi ummah, dan termasuk kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat ini, annahu lam ya'had hifdha kitabiha illa ahadin minha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharuskan penjagaan Al-Quran Al-Karim, kitabnya, kepada salah seorang saja. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membebankan penjagaan Al-Quran Al-Karim ini dari perubahan, dari distorsi dan sebagainya, kepada satu orang saja, kepada Nabi saja misalkan, atau kepada para sahabat saja, tidak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya dengan zatnya sendiri. Ya. Ini berbeda dengan kitab-kitab sebelum kita. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur. Kita telah menurunkan Taurat yang mana ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha nabiyyun. Yang mana dengan Taurat tersebut para anbiya mereka berhukum dengannya kepada orang-orang yang Islam. Alladzina aslamu yahkumu biha nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyun wa ahbar. Yang mana para nabi, kemudian para rabbani di antara mereka, ulama-ulama ahbar, mereka berhukum dengan Al-Quran serta menghukumi kaum-kaumnya, dan yang mana bimastuhfiru min kitabillah wa kanu alaihi syuhada, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perlindungan ya atau penjagaan kitab-kitab mereka itu tadi, Taurat tadi, kepada para nabi, kepada para ulama, kepada para rabbaniyun dari kalangan mereka. Bimastuhfiru min kitabillah. Ya, mereka lah yang diminta untuk menjaga kitab-kitab mereka. Beda dengan Al-Quran Al-Karim. Ya. Namun tadi ya, para orang-orang terdahulu, faharrafu kitabahum, maka mereka mentahrif kitab-kitab mereka, mentahrif Taurat, mentahrif Injil, menyelewengkan isi-isinya, menyelewengkan makna-maknanya. Khanu ahda rabbihim, mereka berkhianat dengan janji mereka kepada
Allah Subhanahu wa taala, wa dhayya'u amanatihim, dan mereka juga mereka juga tidak menjaga amanah-amanah mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga Al-Qur'an Karim ini dengan zatnya sendiri. Dengan zatnya sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat itulah antum hafal semuanya. Bahwa kitabul awhad min bainal kutubil munazzalah minas sama' alladzi lam yuharraf wa lam yubaddal. Ini adalah kitab satu-satunya dari kitab-kitab yang diturunkan Allah dari langit yang belum ada distorsi dan dia belum ada penyelewengan maknanya. Wa huwa al-wahid al-haqqul wahid al-mawjud al-an ala wajhil ardi. Dan Al-Quran adalah wahyu yang satu-satunya, wahyu yang benar satu-satunya yang sekarang ada di muka bumi ini. Al-Quran adalah wahyu satu-satunya yang benar, wahyu benar satu-satunya yang ada di muka bumi ini saat ini. Taurat, Injil masih ada, ya, secara zahirnya masih ada. Tapi apakah itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keagungan Al-Quran ini, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Tidaklah datang kebatilan dari depan, dari belakang Al-Quran Karim. Namun Al-Quran Karim ini turun dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijak dan Maha Hamid, terpuji. Wa ma siwahu kadibun wa talfiqun wa batil. Maka selain Al-Quran Karim dari kitab-kitab yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan saat ini adalah sebuah kedustaan, sebuah kebatilan, serta sebuah talfiq yang dicampur-campur adukkan. Maka para ikhwah dan akhwat sekalian, waqad tasabaqa al-ulama qadiman wa hadithan fi naili syaraf khidmati hadzal kitab al-jadid. Ya, para ulama telah berlomba-lomba, baik ulama-ulama dahulu maupun ulama-ulama kontemporer saat ini, untuk berkhidmat kepada Al-Qur'anul Karim. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka dengan balasan yang agung, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Wal muta'ammil fi halil ummah al-yawm, dan yang seseorang yang melihat keadaan umat hari ini, umat Islam hari ini, yang memperhatikan keadaan umat Islam hari ini, yajidu iqbalan ala sama'il Qur'an. Maka kita akan mengetahui tadi ya, banyak sekali orang yang ingin mendengarkan Al-Quran, wa tilawatihi wa hifdhihi, mendengar, kemudian membaca, menghafal, banyak sekali. Ya. Zaman-zaman sekarang ini sangat berbeda dengan mungkin 15 tahun yang lalu ketika saya pribadi lulus dari pondok pesantren. Ya. Masih sangat jarang sekali pondok yang namanya pondok tahfidz. Ya, mungkin dalam satu provinsi ada satu atau dua saja. Namun sekarang di sebuah kota, di suatu kota, banyak sekali, mungkin lebih dari 5 pondok pesantren tahfidz Al-Quran Karim. Keadaan umat sekarang seperti itu. Jadi mereka ingin sekali ada semangat untuk mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, serta menghafalkan Al-Quran. Wa hadza la syakka mimma yurja daf'uhu wa barakatuhu. Ini tidak bisa kita pungkiri, ya, tidak diragukan lagi. Ini adalah sesuatu yang diharapkan manfaatnya dan diharapkan keberkahannya. Lakin biqadrin mahdud, namun hanya dengan kadar yang terbatas. Li'anna al-maqsud al-akbar min inzalil Qur'an wa fahmuhu wa tadabburuhu. Karena maksud yang paling besar diturunkan Al-Quran bukan hanya dihafalkan saja, bukan hanya dibacakan saja, namun harus difahami serta ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu agar apa? Apakah untuk liyahfadhu, untuk menghafal, atau untuk yasma'u, untuk didengarkan? Tidak, untuk liyadabbaru, agar ditadabburi makna-makna ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Karim, wa liyatadhakkara ulul albab.
Maka wahada yujibu ala tasahulat katsirin liman yuhibbul Quran. Banyak orang yang mereka suka dengan Al-Quran Karim, mereka cinta dengan Al-Quran Karim, mereka bertanya-tanya, kenapa kok haula adami wuduhi ijazihi wa adami ta'athurihim bihi wa adami tamattu'ihim wa taladudihim ma'ani. Kenapa mereka setiap mendengarkan Al-Quran, mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran, mereka tidak tergerak hati-hati mereka. Mereka mungkin tergerak, namun tergerak dengan nada, dengan irama orang yang mengajikan saja. Mungkin mereka tidak tergerak dengan makna-makna ayat. Mereka bertanya-tanya. Maka ini menjelaskan hal itu semuanya. Maka penulis mengatakan bahwasanya dari hal ini muncullah pemikiran, pemikiran untuk membuat hal ini, menghilangkan hal ini. Menghilangkan hal yang mana seseorang tidak bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran tadi. Tidak bisa tergerak artinya ketika mendengarkan makna-makna ayat Al-Quran. Mungkin tergerak namun hanya karena mendengarkan lantunan-lantunan atau nada-nada dari sang pembaca Al-Quran Karim. Maka dari ini penulis menuliskan kitab ini. Maka kitab ini yang ada di depan kita, insyaallah sebentar lagi kita akan membaca tentang faidah-faidah dari Al-Quran Karim, ya, faidah-faidah dari ayat-ayat Al-Quran Karim. Penulis juga mengatakan, kaifa tastafidu min hadhal kitab? Bagaimana cara kamu mengambil faidah dari kitab ini? Ya, bagaimana cara kamu mengambil faidah dari kitab ini? Yang pertama adalah la yakun hammuka akhir surah. Jangan sampai keinginan kita hanya sudah selesai akhir surat saja. Cepat selesai, harus selesai. Jangan sampai kita seperti itu. Baik membaca Al-Quran, membaca kitab, mempelajari kitab, mempelajari ilmu, jangan sampai keinginan kita hanya apa? Cepat selesai. Di kapan selesainya nih? Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la tahudhul Quran hadza syi'r. Jangan engkau baca Al-Quran ini seperti bacaan syair, cepat. Wala tansuruhu nasrad daqal. Sama, jangan pula membacanya dengan seperti seseorang yang sedang ngomel. Qifu 'inda ajaibihi wa hatiqu bihi al-qulub. Qifu, ya, berhentilah kalian ketika melihat keajaiban-keajaiban Al-Quran Karim. Wa hatiqu bihi al-qulub, dan berusaha gerakkanlah hati-hati kalian. Berusaha gerakkan apa? Hati-hati kalian. Wala yakun hamu ahadikum akhir surah. Jangan sampai menjadi keinginan kalian akhir surat saja. Ya, selesai dan sudah dan tidak berbekas apa-apa. Laisa maksud an taqra al-kitab daf'atan wahidah. Bukan maksudnya agar engkau membaca kitab ini sekali duduk langsung selesai. Bal qabla an taqra bal qabla an taqra wirdaka min al-Quran, namun sebelum kalian membaca wirid kalian dari Al-Quran, yang murajaah hafalan atau membaca bacaan Al-Quran, ya, iqra'uhu, ya, bacalah kitab ini dahulu. Wasatara al-farqa bi nafsik, engkau akan melihat perbedaan jika engkau tidak membaca kitab ini terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran dengan langsung membaca Al-Quran. Jadi berbeda ketika kita membaca dahulu muqaddimah atau kunci dalam mempelajari Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, dengan kita tidak membaca terlebih dahulu kuncinya. Kemudian selanjutnya, nasihat selanjutnya adalah badir wala tu'ajjil. Badir wala tu'ajjil. Badir wala tu'ajjil. Segerakan dan jangan akhir-akhirkan. Jangan taswif, jangan nanti-nanti. Berkata Imam Ahmad, idza wajadta, jika engkau mendapati min nafsika, dari dirimu, insyirahan li ta'ah, kemauan untuk melaksanakan ketaatan, sedang jiwa ini sedang semangat-semangatnya untuk berbuat ketaatan, ya, fabadir wa la tu'ajjilha, maka segerakan, segera.
Kalau diri ini sedang semangat-semangatnya, ya, sedang rajin-rajinnya dalam melaksanakan atau untuk melaksanakan ketaatan, maka segerakan, jangan ditunda-tunda lagi. Fa innaka la ta'lamu ma ya'ridu ba'da dzalik. Sesungguhnya kau tidak akan mengetahui apa yang akan datang kepadamu setelah itu. Ya, mungkin ada gangguan apa, ada musibah apa, waliyadzubillah, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah yang harusnya kita bisa laksanakan dengan semangat tadi. Bainan nasyati wal futur, antara ketika kita futur, ketika kita lemah semangat kita, dan ketika kita semangat, ketika ada semangat, ketika ada sifat rajin, ya, dan ketika futur. Istaghfir qadra taqatika min tadabburi Quran hala nasyatika. Jadi ketika semangat, ketika sedang rajin-rajinnya, maka apa? Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak mentadabburi Al-Quran, pelajari makna-maknanya. Wa aqbil tuqbilullahu alaika. Maka bersegeralah untuk melaksanakan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepadamu. Iqtasid halal futur wala haraj. Ya, kalau ketika engkau dalam keadaan futur, ya, dalam keadaan malas, dalam jiwa ini agak lemah, maka iktasid, ya, baca sedikit saja, enggak apa-apa, wala haraj. Lakin intabih, tapi hati-hati, perlu perhatikan ini. Lakin intabih, an yakuna futuruka di mawasinit ta'at. Jangan sampai rasa lemah, rasa malas, rasa futur kita itu terjadi kapan? Di musim ketaatan. Jangan sampai kapan? Rasa malas kita datang di waktu yang tidak tepat. Di waktu yang mana waktu tersebut harusnya dijadikan sebagai musim-musim ketaatan. Wa taqsimil ghanaim, dan pembagian ghanimah, pahala diobrol sebesar-besarnya seperti musim Ramadan, di bulan Ramadan. Jangan sampai kemalasan datang pada saat atau waktu tersebut di bulan Ramadan. Dibuang sejauh-jauhnya kemalasan. Harus ada nasyat, harus ada semangat. Awil ashil awal min Dzulhijjah, dan juga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu musim khairat. Pahala apa? Diobrol sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengambil pahala sebanyak-banyaknya, kita harus mengambil diskon sebanyak-banyaknya dari pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Kemudian pula yang dinasihatkan oleh penulis, at-tanwi' bi kasril malal. Jadi kita harus mentanwi, memacam-macamkan kegiatan kita, atau memacam-macamkan sesuatu yang kita baca, atau memacam-macamkan pula sesuatu yang kita baca dari kitab ini. Tidak sebuah syarat kita harus membaca kitab ini dari awal terus sampai akhir, tidak. Namun kita bisa membaca surat Al-Baqarah, kalau panjangan malas mungkin surat dari belakang An-Nas, dan seterusnya. Balibda bima tuhibbu min suwaril Quran, ya. Lakukanlah, mulailah dari hal yang kau suka dari surat-surat Al-Quran Karim, summa tanaqqal kaifa syi'ta bainaha. Kemudian kau berpindah-pindah di tempat yang kau maui. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung kita mulai saja. Karena insya Allah pelajaran kita nanti sebagian besar online, ya. Karena kemungkinan besar saya akan mungkin di luar kota, di Jember. Jadi pelajaran kita sebagian besar online. Ya. Mungkin ada offline-nya, ya, hybrid, gabungan antara online dan tatap muka. Tapi jelas tatap mukanya mungkin sebulan 1 kali. Dan 3 kalinya adalah pelajaran online. Oleh karena itu, ya kita mulai saja pelajarannya. Nggak apa ya, siap ya? Siap nonton lagi? Kok melas banget? Apa? Oh, sekarang kan banyak fasilitas online bisa. Halaman pertama itu surat Al-Fatihah. Kita belum baca. Tadi baru muqaddimah.
Surat Al-Fatihah. Surah Makkiyah. Surat Al-Fatihah ini Makkiyah. Apa Makkiyah maksudnya? Siapa yang ingat? Hah? Siapa yang masuk Makkiyah? Turun sebelum Nabi Muhammad SAW. Coba. Ya, surat Makkiyah. Diturunkan sebelum hijrah. Walaupun diturunkannya di Makkah. Atau walaupun diturunkannya di selain Makkah. Ada 2 ayatnya 7 ya. Jumlah ayatnya ada 7. Kemudian Asma'us Surah Al-Mubarakah, nama-nama surat ini ada banyak sekali. Lebih dari 20 nama. Seperti yang disebutkan Suyuti di dalam kitab Al-Itqan. Di antara nama-nama tersebut, di antara 20 nama tersebut adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pembuka. Ummul Kitab. Ibunya kitab. Ibunya Al-Quran, Al-Kitab. Alhamd, pujian. As-sab'ul mathani. 7 pengulangan. Atau 7 pujian juga. Al-Kafiyah. Al-Kafiyah yang mencukupi. Apa maksudnya nanti kita baca. Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah penyembuh. Ya, setelahnya ini adalah munasabatu at-tasmiyah. Ya. Maksud dari penamaan tadi. Artinya apa saja? Al-Fatihah artinya apa? Liftidahil Quran Al-Karim. Karena Al-Quran Al-Karim dibuka dengan surat Al-Fatihah. Karena itu dinamakan Al-Fatihah. Membuka apa? Al-Quran. Kemudian dinamakan pula Ummul Kitab. Ibunya kitab. Mengapa? Karena ishtamalat ala jami'i maqasididdin. Karena Al-Fatihah ini mencakup seluruh maksud-maksud dari agama. Alhamdu li'annaha budi'at bil hamdi. Disebut alhamdu pujian karena surat ini dimulai dengan pujian alhamdu. Ya, jadi disebut itu alhamdulillah, surat alhamdulillah. Disebut pula as-sab'ul mathani. Ya, as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani. Karena Allah Subhanahu wa taala samaha bi hadzal ism. Karena Allah menamainya dengan nama ini di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Hijr. Allah berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an min al-mathani." Ini al-mathani. Sab'ul mathani nama firman Allah dalam Al-Quran, lafaznya Al-Quran sab'un minal mathani wal Quran al-azim. Dan telah Allah atau kami telah memberikanmu 7 dari mathani tadi, ya, surat Al-Fatihah wal Quran al-azim dan juga Quran yang agung. Di sini ada penyebutan khusus Al-Fatihah, kemudian penyebutan Al-Quran secara umum. Ya, Al-Fatihah termasuk Al-Quran Al-Karim. Namun disebutkan secara khusus terlebih dahulu, kemudian disebutkan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Azim, yang mana dalam Al-Quran juga ada surat Al-Fatihah. Wahia sab'u ayat. 7 ayat. Wal maksud bil mathani, mathani maksudnya apa? Al-tusanna wa tu'adu fi kulli rak'ah. Yang diulang-ulang setiap rakaat salat. Ya, tusanna itu artinya tu'ad, ya, diulang, tukarrar fi kulli raka'ah salat. Wa qila yusna, ya tadi yusanna atau tusanna, dan sebagian ulama mengartikan dari kalimat yusna, bukan enggak ada apa tasydidnya. Yusna fiha 'ala Allah bima amara. Yang mana di dalam surat Al-Fatihah ada apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap atas apa yang telah Allah perintahkan. Ada pujian-pujian alhamdulillahirabbil alamin, pujian karena itu disebut al-mathani. Al-kafiyah yang mencukupi.
Mengapa? Li'annaha takfi fi sholati an ghairiha. Karena Al-Fatihah ini apa? Cukup kita membaca Al-Fatihah, salat kita sah. Ya. Dari lafaz-lafaz yang rukun adalah Al-Fatihah. Ya, wa la yakfi anha ghairuha. Ya. Jadi selainnya membutuhkan Al-Fatihah, namun Al-Fatihah cukup, mencukupi, bisa mencukupi apa? Selain Al-Fatihah. Bacaan-bacaan lain selain Al-Fatihah. Asy-Syafiyah, disebut pula surat Asy-Syafiyah karena Nabi SAW mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah, riwayat Bukhari. Ya, surat penyembuh. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya para sahabat ketika itu mereka sedang turun, sedang masuk sebuah perkampungan. Ternyata di dalam tempat tersebut tidak ada yang menyambut mereka. Tidak ada yang menyambut mereka, tidak ada yang memberikan mereka jamuan, makanan, minuman. Dicuekin. Akhirnya mereka para sahabat mendengar bahwasanya salah satu pimpinan tempat tersebut terkena penyakit. Akhirnya mereka utusan dari pimpinan tersebut mencari-cari siapa yang dapat menyembuhkan penyakit yang sedang dialami oleh sang pimpinan. Para sahabat pun pada awalnya mereka tidak mau berusaha untuk membantu pimpinan tersebut sampai la narqa, mereka mengatakan, atau salah satu di antara sahabat mengatakan, la narqa hatta taj'alu lana jumlah. Kami tidak akan membantumu, tidak akan meruqyah pimpinanmu sampai kau menjadikan atau memberikan kepada kami imbalan, jumlah. Maka setelah mereka pun bersepakat, penduduk kampung tersebut akan memberikan ganti kepada para sahabat jika berhasil menyembuhkan penyakit sang pimpinan. Maka para sahabat pun membacakan surat Al-Fatihah kepada pimpinan tersebut. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tersembuhkanlah penyakit dari pimpinan tersebut. Akhirnya ketika pulang ke Madinah, para sahabat menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dan apa yang membuatmu tahu? Kok bisa tahu ente kalau Al-Fatihah bisa menjadi ruqyah, bisa menjadi penyembuh terhadap penyakit. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mimma ja'a fi fadliha. Keutamaan surat Al-Fatihah. Berkata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bernama Abi Sa'id ibn Al-Mu'alla. "La u'allimannaka suratan ya'lamus suwar fil Qur'an." Aku akan mengajarimu sebuah surat yang mana surat tersebut adalah surat yang paling mulia, paling agung, a'zam as-suwar, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Alhamdulillah rabbil alamin, ya sab'ul mathani, tadi artinya Al-Qur'an al-azim alladzi utituhu. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, ini adalah sab'ul mathani dan juga Al-Qur'an Al-Karim yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha." Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah Subhanahu wa taala, ma unzila fit Taurat, tidak diturunkan di Taurat seperti surat Al-Fatihah, tidak pula di Injil, tidak pula di Zabur, tidak pula di Al-Quran. Sampai di Al-Quran juga tidak ada yang seperti Al-Fatihah, mithluha, seperti surat Al-Fatihah. Wa innaha la sab'un min al-mathani wal maw'idin allati u'tituhu. Seperti tadi maknanya. Selanjutnya muwafaqatu awal surah di akhiriha. Ya, kesesuaian, kecocokan awal surat dengan akhir surat Al-Fatihah. Ya, semua insya Allah sudah hafal surat Al-Fatihah.
Surah Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan pujian. Wa khutimat bid-du'a, dan ditutup dengan apa? Doa. Ihdina. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Hidayah kepada apa? Jalan yang lurus. Ya Allah, ihdina, berikan hidayah, petunjuk kepada kami pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang orang-orang yang telah Kau berikan kenikmatan, yang orang-orang tersebut tidak dimurkai olehmu, dan orang-orang tersebut juga bukanlah orang-orang yang tersesat. Maka dua ayat ini sesuai dengan salah satu di antara keduanya. Jadi kedua ayat ini saling berkesesuaian, saling berkaitan. Muwafiqun lil akhar haitsu innal hamda du'a'un kama ja'a fil hadits. Ya, karena sesungguhnya alhamd itu adalah apa? Doa. Alhamd itu doa. Dalam sebuah hadis apa? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, wa afdhalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling utama adalah apa? Alhamdulillah. وذلك لأن من بدأ دعاءه بالحمد والثناء على الله كان أحرى بالإجابة والقبول. Sesungguhnya orang yang memulai doanya dengan memuji Allah, memuji-muji Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, ya, maka itu adalah apa? Lebih utama dan pantas, ahra, ya, lebih pantas untuk diijabai dan dikabul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mihwar Aqwaisi Surah. Pembahasan inti dalam surat ini, surat Al-Fatihah, adalah tahdidu ma'alimuddin wa usulihi wa furu'ihi. Ya, jadi penyebutan atau penentuan petunjuk-petunjuk, ya, ma'alim atau rambu-rambu agama, ma'alimuddin wa usulihi, serta usul-usulnya, inti-inti agama, wa furu'ihi, serta cabang-cabang agama. Mawadhi' as-surah al-mubarakah. Isi-isinya apa? Pertama, pada surat Al-Fatihah bil i'tiqad. Surat Al-Fatihah dimulai dengan i'tiqad, keyakinan. Tsumma al-ibadah, tsumma al-manhaj. Kemudian ibadah, kemudian ya, cara beragama, manhaj. Yang pertama, al-i'tiqad, pada bil i'tiqad, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, di sini firman Allah billah, yakni isyaratan ila tauhid al-uluhiyyah. Pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk makhluk-makhluk yang lain. Jadi sini adalah apa? Pengagungan untuk pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid al-uluhiyyah. Bagaimana tauhid al-uluhiyyah? Rabbil alamin. Ini adalah apa? Tauhid rububiyah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah isyarat kepada apa? Asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah juga memiliki nama Ar-Rahim. Allah memiliki sifat Ar-Rahmah Al-Ammah, ya, rahmat yang mencakup seluruh makhluknya, dan juga Ar-Rahmah Al-Khasah dalam sifat Ar-Rahim, ya, sifat yang terkhusus untuk orang-orang yang beriman. Malik Yaumiddin, isyaratan ila imani bil yaumil akhir. Rajanya hari pembalasan, hari kebangkitan kelak. Yaumiddin di sini artinya adalah apa? Hari kebangkitan, hari akhir. Maka ini adalah isyarat kepada iman dengan hari akhir. Kita mengucapkan Malik Yaumiddin, kita yakini maksudnya Allah adalah pemuka atau raja yang hari akhir kelak. Yang mana ini menjadikan kita beriman kepada hari akhir, beriman kepada kehidupan setelah kematian. Tsumma ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang tadi i'tiqad, ya, keyakinan dulu, keyakinan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian iman dengan hari akhir. Kemudian ada apa? Ada ibadah dalam surat Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembahmu, hanya beribadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Dan juga kami hanya
isti'anah, minta pertolongan darimu. Tsumma manhaj, cara beragama, ihdina as-siratal mustaqim. Jadi dalam ayat ini ada apa? Manhaj kehidupan dalam beragama, ihdina as-siratal mustaqim. Faedah-faedah dalam surat ini, ya. Pertama, bada'at bilhamdi, haitsu anna Allah yabda'u ibadahu wa khalqahu bil manni wal 'ata' qabla an yas'aluhu. Dimulai dengan alhamd, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai hamba-hambanya, mulai penciptaan mereka dengan pemberian, dengan kenikmatan, ya. Sebelum mereka apa? Sebelum mereka memintanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan, banyak pemberian kepada para manusia sebelum manusia tersebut memintanya. Fastaujaba alhamd minhum, maka pujian harus mereka lakukan, harus mereka aturkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa nabbahahum alaihi, Allah juga mentanbih mereka, memberi peringatan kepada mereka, yukthiru minhum, agar kita memperbanyak memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis, ama inna rabbaka yuhibbul mahamid, ketahuilah bahwasanya Allah mencintai puji-pujian. Allah mencintai jika kita terus memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Lakin pada surah ahamma amalaini min a'malil qulub. Dalam surat ini ada dua amalan yang penting dari amalan-amalan hati. Dua amalan yang penting dari amalan-amalan hati. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ini terkandung dalam firman Allah, iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu lah. Ada terkandung ibadah hati yang namanya ikhlas. Hanya kepadamu lah kami beribadah, atau kami menyembah. Kemudian yang kedua, ibadah hati yang kedua adalah at-tawakkul. Ya Pak, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in, kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ya, artinya tidak meminta pertolongan kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang lain, hanya kepada Allah, hanya bertawakal, hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua sifat, pertama sifat ikhlas, yang kedua sifat tawakal, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zakarat ahamiyatas suhbah salihah wal qudwah. Dalam surah Al-Fatihah disebutkan pentingnya teman yang saleh, ya, teman yang saleh dan juga qudwah yang salihah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Minan nabiyyin wa syuhada was-shalihin, orang-orang para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh dan selain mereka. Kemudian at-tanwih yang keempat, bi darurati wahdatil ummah. Ada perhatian tentang pentingnya kesatuan umat di dalam surat ini. Dari firman Allah, na'budu wa nasta'in. Na'budu, kami hanya menyembah. Ya, di sini di sighatul jama' Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan sigah jama'. Sigah jama'. Ya, wahdahu na'budu atau nasta'in. Kami menyembah, kami meminta pertolongan hanya kepada kami ini ada apa? Ada darurati wahdatul ummah, ada kekuatan atau kesepakatan di antara umatnya agar umat ini bersatu. Walaysal mufrad, dan yang dijadikan atau dikatakan oleh Allah bukan a'budu atau asta'in, bukan pakai hamzah mufrad, yang maknanya mufrad. Selanjutnya, hajatul insan dauman bil hidayah bi anwa'iha. Ya, manusia selalu butuh hidayah dengan segala macam hidayah. Macam hidayah ada 3 di sini yang disebutkan oleh penulis. Ada hidayatul irsyad, hidayatul taufik, dan hidayatul at-tathbit, mengokohkan, memantapkan, mengistiqomahkan at-tathbit. Hidayatul irsyad seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya kau itu
adalah orang yang memberi hidayah pada jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah apa? Al-irsyad. Artinya, wa innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tabi'un nas, akan memberikan petunjuk kepada manusia, wa tursyiduhum ila siratal mustaqim, dan membawa mereka kepada jalan yang lurus, maksudnya kepada hidayah irsyad. Hidayah taufik yang mana hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka ya Muhammad, sesungguhnya kau ya Muhammad tidak dapat menjadikan manusia mendapatkan petunjuk. Ya. Innaka ya Muhammad la taj'alun nasa muhtadin. Tidak dapat menjadikan manusia menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Balillahu walladzi yuwaffiquhum liqabulil haqqi wal hidayah. Namun Allah yang memberikan mereka taufik, yaitu hidayah taufik, yang memberikan mereka hidayah, itu hidayah taufik untuk menerima kebenaran dan menerima hidayah taufik tadi. Ada juga hidayah tasdid, pengkokohan terus menerus agar tidak menyeleweng sana sini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah, ya, maka mereka akan kami tambahkan petunjuk dan kami akan berikan, dan Allah akan berikan ketakwaan kepada mereka. Zadahum huda, maksudnya zadahum menambah bagi mereka petunjuk adalah tabbatahum, ya, terus mengokohkan mereka alal huda, di atas petunjuk, alladzi hum alaihi, mereka terus berada di atasnya. Fakullama zdadu huda thabatu alaihi, maka setiap mereka bertambah hidayah, mereka akan terus menerus berada dalam keistiqomahan. Walihada faradallahu hadha du'a fi kulli salatin nusalliha. Karena ini Allah mewajibkan doa ini di setiap salat yang kita jalani. Kemudian yang keenam, bada Allah Al-Quran bilhamd. Allah memulai Al-Quran dengan alhamd, dengan pujian. Wa ilaika ba'du fadailil hamdi li ta'iyya ahammiyatahu fi hayatil abdi. Maka inilah beberapa fadilah keutamaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah afdalu ibadillah al-hamdun. Dalam sebuah hadis, afdalu ibadillah yaumal qiyamah al-hamdun. Hamba yang paling utama kelak pada hari kiamat adalah orang-orang yang sering mengucapkan hamd kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering memuji-muji, jangan manusia dipuji, namun kita lebih suka cinta untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Ini semua bisa disebut. Habbul kalam ilallah subhanallah bihamdih. Kalam yang paling dicintai Allah, subhanallah bihamdih. Subhanallah bihamdih. Gampang ya, ringan di mulut. Namun semua orang tidak, atau orang tertentu saja yang melaksanakannya. Semua kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya alhamdulillah sababu thabatin ni'mah 'ala 'abdi wa sababu ziyadatiha. Memuji-muji Allah itu adalah sebab kenikmatan, sebab terus adanya kenikmatan kepada kita, terus hinggapnya kenikmatan tidak hilang terhadap seseorang hamba, wa sababu ziyadatiha, sebab bertambahnya kenikmatan tersebut. Ia kena tujuan, ia kena selain yang ketujuh. Qaddama al-ibadah al-isti'anah. Ibadah didahulukan sebelum isti'anah di annaha wasilatun ilaiha. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah wasilah kepada isti'anah. Ya, ibadah dulu, beribadah dulu kepada Allah, kemudian kita meminta tolong kepadanya. Ya, kita kalau sama bangun saja kita apa? Kita mungkin taat kepadanya dahulu, ya. Kita terus menghiburnya, kemudian baru kita meminta sesuatu kepada makhluk. Bagaimana kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita harus beribadah hanya kepada yang terlebih dahulu, kemudian baru meminta pertolongan. Fala yusta'anu billah fi amrin minal umur illa bi'ibadatillah wa ta'atihi. Maka tidaklah Allah dimintai ya pertolongan di sebuah perkara dari perkara-perkara kehidupan kecuali dengan ibadah kepadanya dan dengan ketaatan kepadanya. Amma qawlu ahadihim, adapun perkataan di antara mereka la haula wala quwwata illa billah, yang mereka mengatakan la haula wala quwwata illa billah wa huwa mudbirun an rabbih, namun ia meninggalkan Rabbnya, tidak beribadah kepada Rabbnya dengan benar, ghafilun an dzikrihi fala tanfa'uhu, maka ini tidak bermanfaat. Hanya berucap saja la haula wala quwwata illa billah sementara ia tidak beribadah dengan benar, tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ini tidak bermanfaat. Yang kedelapan, takdir alaqatul Fatihah di surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Hubungan antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Di akhir surat Al-Fatihah, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ini berkaitan dengan murtabitun di bidayat surat Al-Baqarah. Berkaitan dengan awal surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah hudal lil muttaqin. Di akhir sana hidayah, di awal juga apa? Hidayah. Ya, kemudian yang kedua, akhir ma jaa fil Fatihah wa lil maghdubi alaihim. Ya, akhir surat Al-Fatihah adalah wa lil maghdubi alaihim wa humul yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Maja'at ba'daha surat Al-Baqarah tufassilu ahwalahum. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan keadaan orang Yahudi terhadap orang mereka. Ya, namanya kisah Nabi Musa. Waqalat al-yahudu laysat an-nasara dan sebagainya. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan tentang sifat-sifat orang Yahudi. Kemudian juga Allah berfirman walad dhalin. Ya, orang-orang yang tersesat, dan mereka adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Bacaan surah Ali Imran, Ali Imran tufassilu ahwalahum ma'a rabbihim. Dijelaskan tentang keadaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya firman Allah inna mathala Isa indallah kama mathali Adam, perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu layaknya Nabi Adam, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun, dan seterusnya. Kemudian juga qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimah, katakan kepada ahli kitab kemarilah kepada kalimat la ilaha illa na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, agar kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, jadi keadaan Nasara dijelaskan di surat Ali Imran dan keadaan Yahudi dijelaskan di surat Al-Baqarah, yang mana dua golongan orang tadi disebutkan di akhir surat Al-Fatihah. Ini adalah kaitannya antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Cukup atau masih lanjut? Saja tiga. Hah? Oh gitu. Kopiannya sama? Oh sama tadi kan? Ini masih banyak sih. Ini baru selesai Al-Fatihah. Tadi kopiannya sama Al-Baqarah. Mau lanjut apa? Ngantuk. Hah? Cukup nggak apa? Yang ayat 6 tadi Mana? Ya. Ya. Yang keenam, ya Allah Subhanahu wa taala itu memulai Al-Quran dengan apa? Alhamdulillah. Ya, dengan surah Al-Fatihah, yang mana awalnya surah Al-Fatihah adalah alhamdulillah, pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis menyebutkan keutamaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kita memperbanyak pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pujian adalah alhamdulillah. Kita ulang-ulang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, pikir-pikir. Alhamdulillah, Allah Akbar.
Di antaranya pula subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah juga termasuk pujian. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Wa ilaika ba'du fadha'ilil hamdi. Ini wa ilaika ini loh buatmu beberapa keutamaan alhamd dita'iyah agar kau mengetahui pentingnya hamd tersebut yang hamdiyah tahu di hayatul abdi di kehidupan seseorang hamba. Ya, ada khilaf. Ada khilaf di antara para ulama. Katanya yang penting itu alhamdulillah. Yang rajih, yang jelas Bismillah ada di surat An-Naml kan. Kemudian ya yang rajih bahwasanya Bismillah itu adalah fasilah. Ya, fasilah antara dua surat. Pemotong antara dua surat. Bismillah. Dan bukan termasuk ayat dari surat sebelum atau setelah. Diskusi itu katanya Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua, satu untuk hamba Ya, benar. separuh atau Satu untuk hamba ya. kemudian dimulai dengan alhamdulillah. Ya. Ihdina itu untuk hamba. Ihdina untuk hamba. Belumnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian-pujian. Ya Rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdina untuk hamba. Alhamdulillah itu ayat itu yang ada. Ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia dipotong sampai situ. Oleh karena itu kalau yang bismillah dijadikan ayat, ya 8 ayat. Kita kan udah pelajari kan, kalau yang ayatnya 7, namun berbeda-beda di dalamnya, potongannya, atau ayatnya, atau jumlah ayatnya secara ijma sudah berbeda-beda, kan ada. Sudah pernah kita pelajari. Kayak gitu. Coba di murojaah lagi. Jadi perbedaan, ada yang muttafaq alaihi, jumlah ayatnya, itu kesepakatan, semuanya 7. Ya 7 ayatnya, nggak ada perbedaan jumlahnya. Namun di pembagian nantinya itu berbeda. Ada yang berbeda di jumlah ayatnya. Ada yang mau 7, ada yang mau 8. Nah, itu nanti berbeda-beda pula di tafsirnya, secara tafsir. Allah Ta'ala alam, mungkin kita cukupkan ya. Insya Allah, pekan depan kita lebih semangat. Soalnya ngejar target, biar habis. Sampai surat Az-Zumar atau surat Shad. Karena kajian online santai, kan itu bisa di rumah. Online di rumah kan? Masing-masing sambil ngopi, sambil makan. Jangan tidur. Kalau di situ kan fokus, ngantuk. Di rumah bisa sambil, ya di rumah-rumahnya kan. Nggak tahu gitu ya, sambil apa. Bisa lebih santai ya. Tapi ya jangan tidur. Allah Ta'ala alam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nih, besok saya akan